Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin pejuang-pejuang subuh, jamaah kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang senantiasa mengharap ridho Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, dan yang paling penting adalah nikmat sehat dan nikmat sembuh. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita niatkan untuk hadir di masjid tercinta ini adalah Masjid Al-Jabar, kepunyaan kita semua kaum muslimin wal muslimat, bukan hanya masyarakat Jawa Barat tapi seluruh umat Islam. Karena kita berprinsip bahwa kita semua adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kita semua adalah bersaudara. Dan kalimat saudara ini menunjukkan kalimat saudara kandung. Berarti umat Islam dengan umat Islam yang lainnya itu bagaikan saudara kandung. Walaupun misalnya tidak sebapak, setidak-tidaknya senabi Adam. Ibu dan bapak sekalian, kita niatkan hadir di masjid ini. Yang pertama adalah mencari ilmu. Ini merupakan kewajiban bagi kita semua, karena sesuatu yang tidak berhenti-hentinya adalah mencari ilmu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan bagi setiap muslimah perempuan. Jadi mencari ilmu itu terus-menerus. Dan ini menurut para ahli kesehatan, bahwa dengan mempelajari ilmu atau dengan mengotak-atik ilmu, dengan memikirkan kita terhadap masalah-masalah yang ada, itu bisa otak kita ini jadi bergerak, tidak jumud gitu. Salah satu obat pikun adalah kita belajar terus-menerus, kemudian juga mengerjakan sesuatu, itu insya Allah otak kita itu jadi encer. Kalau beku itu biasanya jadi pikun, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita terus belajar itu enggak formal, bisa non formal, membaca, mendengarkan, menyimak dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan kewajiban kita kalau kita niat untuk mencari ilmu. Kemudian yang kedua, niat kita hadir di Masjid Al-Jabar adalah silaturahim atau silaturahmi, menyambungkan tali kasih sayang kita yang tadinya kita tidak kenal menjadi kenal. Ini kan berada dari berbagai daerah ya. Tadi saya ketemu ada orang yang dari antara Munggalnya, dari Tasik berarti. Ini mungkin dari berbagai-bagai, ada yang dari Jawa Barat, ada juga yang dari luar Jawa Barat. Jadi dengan silaturahmi ini, insya Allah ada dua hasilnya. Yang pertama, memanjangkan umur. Jadi panjang umur itu bukan
umurnya panjang 1000 tahun ya. Ibu-ibu mau 1000 tahun, mau 120 tahun enggak ya. 75 juga 80 enggak ini ya. Jadi panjang umur itu artinya walaupun kita nanti sudah meninggal dunia, kita terkenang. Misalnya para ahli madhab kan, Imam Hanafi, Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali, itu kan sudah tidak ada, tapi masih terkenal. Imam Ghazali sudah tidak ada. Berarti umurnya panjang, artinya ilmu-ilmunya terus dilakukan oleh kita. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah akan menambah rezeki. Jadi dengan silaturahim ini akan bertambah rezeki. Dan rezeki itu bukan hanya uang saja, bukan hanya materi, kesempatan, ketenangan, kesejahteraan, keamanan, baik diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, buyut kita, bau kita, janggawareng, budak-budak, sampai 7 turunan ya di surga itu ada. Kalau 7 turunan itu anak, cucu, buyut, bau, janggawareng, budak-budak, gantung siwur ya. Jadi ada 7 turunan. Sehingga ada istilah di kampung itu kalau kesel biasanya mual dihampura 7 turunan. Jadi 7 turunan itu berarti 7 ini kan. Perkawinan misalnya usia 25 tahun kali 25 udah 175 tahun. Jadi tidak akan dihampura 175 tahun. Itu saking manusia itu kalau sudah dendam memang dia lebih dari Allah ya. Karena itu kita jangan menyakiti manusia. Jadi insya Allah dengan silaturahim akan bertambah umur dan juga akan menambah rezeki. Tadi ada doa yang dibacakan oleh imam. Salah satunya adalah Allahumma barik lana fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kami di waktu subuh, di waktu setelah subuh. Jadi suatu subuh ini barokah. Jadi barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kenikmatan. Dan yang ketiga, niat kita adalah memakmurkan masjid. Di barang siapa yang memakmurkan masjid, insya Allah kita termasuk dari umat-umat Nabi Muhammad SAW. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Jadi orang yang memakmurkan masjid, kita semua adalah orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Nah, itu niat kita. Yang pertama mencari ilmu, yang kedua silaturahim, yang ketiga adalah untuk memakmurkan masjid. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi sedikit bahwa hidup kita ini adalah sementara. Jadi ciri hidup di dunia ini adalah sementara, tidak langgeng. Di dalam surat Al-Hadid itu dijelaskan ayatnya ayat 20 kalau nggak salah ayat 20. Ilamu annama hayatud dunya lahibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Jadi kita itu lahib, permainan kan, senda gurau kan. Kita ini senang ngobrol kan, senang pancak kaki dan sebagainya. Itulah kehidupan dunia. Lahun, kemudian juga senda gurau dan lain sebagainya. Kemudian saling membangga-banggakan kan, watafahurun, saling membangga-banggakan, menyombongkan ya. Saya dari sini, saya dari sini. Biasanya itu kehidupan dunia. Kemudian juga saling membanggakan wakasrotul aulad, banyaknya anak, kemudian banyaknya harta dan sebagainya. Oleh karenanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang langgengnya adalah akhirat, walau akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian tadi saya bacakan di dalam salah satu surat Al-Qasas kalau nggak salah, surat ke ayatnya ayat 77 ya, surat ke-28, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan seterusnya. Dan carilah kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Kalau kehidupan akhirat di sana dijelaskan jangan lupa kita hidup di dunia. Jadi kita tujuannya adalah akhirat semua. Nanti dunia akan masuk, akan terbawa.
Kalau kita tujuannya dunia, akhirat nggak terbawa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau menanam rumput, ini saya sering sampaikan, menanam rumput, jukut, pasti menanam padi, pasti rumput akan jadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak nanam pare, padi, pasti jukut bakal jadi. Walaupun tidak ditanam, pasti ibu-ibu nanam pare di sawah, pasti di pinggir nanti jukutnya jarang radi, padahal itu ditanam kurang, padahal itu dipelak. Nah itulah kalau kita kehidupan akhirat, melak akhirat pasti dunia akan ini. Tapi coba ibu dan bapak melak jukut, melak rumput, tadi jadi nggak akan ada. Coba cari ibu bapak melak jukut, terus pare jadi mal ayah. Tapi lawan melak pare jukut ayah. Artinya kalau kita terhadap keakhiratan, maka nanti dunia itu akan mengikuti. Oleh karenanya, sekarang adalah bagaimana kita mengikuti perintah-perintah Allah. Kita taat kepada Allah. Kita taat kepada Rasulullah. Pasti Allah akan memberikan kenikmatan pada kita. Kita sering kalau kita berangkat dari rumah mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan hanya karena Allah. Jadi nanti Allah lah yang membimbing. Oleh karenanya kita melaksanakan sholat subuh ini itu ada jaminan dari Allah. Jadi dalam hadis dijelaskan barang siapa yang sholat berjamaah subuh, maka Allah akan menjamin kehidupannya, termasuk menjamin kesehatannya. Bapak-bapak yang sekarang dari jauh misalnya ke sini, healing, rekreasi, itu insya Allah dijaga. Kehidupannya mau jatuh dijaga dan lain sebagainya. Ya jatuh sih jatuh, tapi tidak apa-apa. Nah, itu salah satunya bagaimana manfaat dari sholat subuh. Karena dijelaskan di sana barang siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah akan menjamin kehidupannya. Jadi dijamin ibu-ibu sudah tenang mau kemana-mana. Ya, syaratnya tadi ikhlas karena Allah, membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian kehidupan dunia ini adalah banyak masalah. Nah, jadi banyak masalah, banyak masalah, banyak cobaan, banyak ujian. Sebab dunia memang tempatnya ujian, tempatnya masalah, tempatnya cobaan. Jadi ibu bapak kalau tidak mau ada masalah, mati. Nggak ada masalah. Kalau dunia memang masalah itu. Orang pusing, memang pusing. Dan di dunia memang pusing. Hanya kita kan ada solusinya. Tawakal kepada Allah, ridho kepada Allah. Jadi kalau nggak mau masalah, jangan hidup. Nah, kalau kata Imam di Gontor itu, kita ini jangan takut hidup. Kalau jangan takut hidup ya. Kalau nggak mau hidup, mati saja. Berarti memang dunia ini banyak masalah. Sebab kalau nggak ada masalah bukan di dunia. Nah, tapi solusinya kita kan punya Allah. Maka gantungkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu akan menguji manusia dari berbagai cobaan. Walanabluwannakum minal ju' wa nafsin dan sebagainya. Allah itu akan menguji dari kelaparan, dari kehausan, kemudian dari tidak punya harta, tidak punya uang dan lain sebagainya, kemudian musibah dan lain sebagainya, memang itu diuji. Begitu orang imannya bertambah, maka ujiannya juga bertambah. Kalau kita ujiannya belum seberapa, Pak. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu lebih berat lagi ujiannya dari kita. Bagaimana menyebarkan ajaran Islam, bagaimana Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya itu kurang lebih 500 kilometer kan, dengan ditempuh beberapa waktu. Kalau sekarang hanya beberapa jam kan. Itu bagaimana beratnya. Dapat di padang pasir, air kurang dan lain sebagainya. Kalau kita tinggal
melakukannya. Oleh karenanya kita jangan pesimis, hidup di alam dunia ini memang banyak cobaan, banyak ujian, tapi kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekalian, kesimpulannya bahwa kita harus mau hidup di alam dunia, tapi hidup di alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Syarat ibadah 3, yang pertama niat ikhlas karena Allah, yang kedua amal yang kita lakukan amal soleh, yang ketiga adalah mardotilah, tujuannya adalah keridhaan Allah. 3 ini saja yang harus pegang, niat ikhlas, amalnya amal soleh, tujuannya mardotilah, ingin mendapatkan ridho Allah. Itulah ibu dan bapak sekalian yang dapat kami sampaikan pada tausiah kultum kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak sekalian diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari masjid sampai keluar dan sampai tujuan yang dicapai. Demikianlah, mohon maaf apabila ada kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.